warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM H0524346 dari kelas PGSTD kelompok 1. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil observasi kami mengenai implementasi kurikulum Merdeka di SD Negeri 003 Kandiapi. Secara umum, kami menemukan bahwa kurikulum ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan karakter siswa, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu kita atasi bersama-sama. Baik, untuk materi pertama yaitu latar belakang dan tujuan. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Dan tujuannya yaitu mengetahui pemahaman guru terhadap konsep kurikulum merdeka, mendeskripsikan strategi pembelajaran yang digunakan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan yang terakhir menganalisis manfaat dan peluang pengembangan. Dan yang materi selanjutnya yaitu pemahaman guru terhadap kurikulum merdeka. Guru di SD Negeri 003 Kandiapi menunjukkan pemahaman yang baik terhadap konsep dasar kurikulum merdeka karena mereka mengerti bahwa kurikulum ini memberikan ruang gerak lebih luas bagi pendidik untuk berinovasi dalam mengajar. Tidak seperti kurikulum 2013 yang lebih terstruktur dan kaku. Pemahaman ini mencakup kesadaran bahwa kurikulum merdeka menekankan pada fleksibilitas pembelajaran yang berpusat pada siswa dan penyesuaian dengan kebutuhan serta potensi masing-masing peserta didik. Guru juga memahami kurikulum merdeka berorientasi pada pembentukan profil pelajar Pancasila yang mencakup nilai-nilai kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, serta keimanan dan akhlak mulia. Melalui pembelajaran yang lebih bermakna, guru merasa bahwa siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan tidak tertekan oleh beban akademik semata. Pendekatan ini membuat suasana kelas menjadi lebih hidup dan dinamis karena siswa berani berpendapat, bereksperimen, dan menunjukkan minat belajar yang tinggi. Yang materi selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan pembelajaran. Dalam penerapan kurikulum merdeka, guru berusaha menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakter siswa dan kondisi sekolah. Mereka memanfaatkan beberapa metode pembelajaran seperti ceramah, interaktif, praktik langsung, dan demonstrasi sederhana. Untuk siswa kelas rendah, pendekatan yang digunakan lebih bersifat bermain sambil belajar dan anak-anak tidak merasa terbebani, seperti menggabungkan kegiatan mewarnai, menggambar, serta permainan edukatif. Di kelas tinggi, guru lebih banyak melibatkan siswa dalam diskusi kelompok, pengamatan lingkungan, dan kegiatan proyek atau project-based learning. Dengan kegiatan ringan seperti membuat poster, tema kebersihan, atau proyek menanam tanaman di halaman sekolah, melalui proyek-proyek ini, siswa dilatih untuk bekerja sama, berkreasi, dan belajar tanggung jawab. Walaupun keterbatasan sarana menjadi kendala, guru tetap berupaya memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar sekolah. Dan selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi. Implementasi kurikulum merdeka tidak lepas dari berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah perubahan sistem asesmen dari yang sebelumnya berbasis angka menjadi berbasis deskripsi dan portofolio. Guru harus menyesuaikan diri untuk melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap proses dan hasil belajar siswa, bukan hanya menilai berdasarkan skor ujian. Hal ini memerlukan waktu dan upaya tambahan untuk mendokumentasikan perkembangan siswa secara komprehensif. Selain itu, keterbatasan fasilitas digital dan akses internet turut menjadi hambatan. Banyak sumber belajar dan perangkat ajar kurikulum merdeka disediakan dalam bentuk digital, sementara kemampuan guru dalam menggunakan teknologi masih beragam. Beberapa guru masih mengandalkan contoh modul dan internet tanpa banyak penyesuaian karena keterbatasan waktu dan kemampuan teknis. Guru juga menghadapi tantangan dalam perbedaan kemampuan belajar siswa, di mana dalam suatu kelas terdapat siswa yang sudah mahir membaca dan menulis, namun ada juga yang masih memerlukan pendamping intensif. Materi selanjutnya yaitu peluang dan manfaat. Walaupun dihadapkan pada beberapa kesulitan, guru menilai bahwa penerapan kurikulum merdeka membawa banyak manfaat dan peluang pembaruan dalam dunia pendidikan.
Proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, santai, dan menyenangkan. Siswa lebih aktif, berani mengemukakan pendapat, serta menunjukkan antusiasme dalam kegiatan pembelajaran. Guru juga merasa lebih bebas dan menentukan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, tanpa terbebani oleh administrasi yang rumit seperti pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum Merdeka juga memberi peluang besar bagi guru untuk mengembangkan kreativitas dan profesionalisme. Mereka dapat berinovasi dalam membuat media dan kegiatan belajar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nilai-nilai profil perajulit Pancasila seperti gotong royong, kemandirian, dan kreativitas juga semakin mudah ditanamkan melalui kegiatan pembelajaran yang kontekstual. Selain itu, perubahan kurikulum ini menjadi momentum bagi guru untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, observasi di SD Negeri 003 Kandiapi menunjukkan bahwa implementasi kurikulum Merdeka telah berjalan dengan baik. Meskipun belum sepenuhnya optimal, guru-guru telah menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap prinsip-prinsip dasar kurikulum ini, seperti fleksibilitas, pembelajaran berdiferensiasi, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Hal ini tercermin dan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, kontekstual, yang mendorong siswa lebih aktif dan antusias dalam proses belajar. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar implementasi kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih efektif. Tantangan-tantangan tersebut meliputi keterlibatan fasilitas digital, variasi kemampuan teknologi guru, dan adaptasi terhadap sistem asesmen baru yang lebih menekankan pada deskripsi dan portofolio. Dukungan dari berbagai pihak, terutama dalam hal pelatihan guru dan penyediaan fasilitas yang memadai, sangat diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.